pemerintah, ya terutama pemerintah daerah untuk bisa membuat kompetisi yang berjenjang, Mbak. Ini yang harus kita apa ya, kita apresiasi lagi ke depan supaya apa, pembinaan kita tetap harus berjalan karena potensi sepak bola kita itu sebenarnya luar biasa, terutama Papua. Papua itu sangat luar biasa, mempunyai apa ya, kualitas skill yang sangat luar biasa. Terus Makassar juga punya karakter, Medan juga punya karakter. Ya itu kembali ke mentality pemain, Mbak. Mentality Mentality, pemain kita mental tuh tuh kadang penting. naik turun ya. Karena kita pernah ngalamin bagaimana kita ya supporter terus Ngomong-ngomong soal hujan, iya, kok jadi ke hujan Hujan lagi? lagi ya. Nah, kalau cuaca lagi mendung-mendung ini enak tuh ngebahas yang seru-seru nih. Yang seru-seru apa tuh? Apalagi kalau bukan bola. Wah, si paling Bola ngerti kita nih. berdua ya. Si paling ngerti bola kita, yo. Yoi. Kita bola Tapi kalau ladies, timnas kita masih bola ngerti-ngerti ladies nih lah namanya. ya. Iya. Ini Iya bentar dong, lagi piala kita apa? harus paham, walaupun nggak seluruhnya Iya. paham. Kita U17 sama-sama mau suka tanding bola. katanya, Fit. Oh iya U17 ya, yang Betul. masih unyu-unyu itu ya. Iya, betul. Ini patut didukung, oke Zona. Harus dong, Karena timnas ini U17 kita dukung ya. Dede Gen Alpha ya kalau 17 Iya, ya. ini jelang Piala Kemerdekaan Iya betul. 2025. Nah, untuk lebih mengulik bagaimana kans kemenangan, kita bakal ngobrol langsung via Zoom dengan Mas Indrianto Nugroho, mantan Betul. asisten pelatih Timnas Indonesia. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas. Indrianto. pagi, Mbak. Wah, suaranya sangat Puji Tuhan, sehat menggelegar ya. Puji Tuhan sehat, puji Tuhan sehat. Oke, gimana nih Coach dari kacamata Coach Indrianto nih? Apa sih kunci permainan Indonesia yang paling terlihat nanti untuk lawan Turkmenistan? Iya, kalau saya lihat ya semua pasti tim pelatih sudah apa ya, memberikan strategi, memberikan latihan-latihan yang apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita. Yap. Tapi ya saya lihat ini kesempatan yang bagus buat timnas U17 persiapan untuk Piala Dunia. Jadi ini sebagai ajang ya seleksi juga buat pemain untuk bisa apa ya, memberikan kemampuan mereka yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apalagi ini Piala Kemerdekaan ini dilaksanakan di Medan juga di Indonesia. Jadi saya berharap mereka tidak nervous, ya bisa memberikan yang terbaik, Mbak, pada pertandingan pada hari ini. Coach, kalau melihat terkait tadi Coach menyinggung soal kesiapan, ini Coach melihat ini sudah matangkah persiapan U17 atau bagaimana? Atau apa yang perlu harus dibenahi? Apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Ya pasti mentality ya, Mbak, terutama mentality pemain-pemain kita harus diperbaiki. Terus mereka juga butuh jam terbang juga untuk pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Ya saya melihat staff coach yang saat ini, Coach Nova, terus ada Tommy Haryanto juga, Dwi Priyo, mereka sudah mempersiapkan ini dan saya harap mereka juga sudah siap mental untuk bermain pada pertandingan pada hari ini, Mbak. Oke, kalau kita bicara strategi nih Coach, apakah pola yang dipakai nih agar maksimal dalam mengatasi karakter permainan Turkmenistan? Selama ini yang saya lihat Coach Nova itu mengadopsi apa yang telah selama ini dengan Coach Shin ya, dari fisik, dari mental, terus dari taktik dan segalanya. Dan mungkin Coach Nova akan memakai 3-5-2 ya formasinya yang selama ini, atau 3-4-3, karena kita lihat 3 pemain belakang kita juga cukup bagus. Ada beberapa pemain yang keluar masuk lah istilahnya untuk bisa membangun tim ini persiapan di Piala Dunia cukup bagus. Tinggal bagaimana nanti pemain ini paham atau tidak apa yang strategi yang diberikan oleh Coach Nova, Mbak. Baik. Coach Indri, kalau kita melihat juga postur tubuh lawan adalah menjadi tantangan juga bagi pemain kita timnas. Ini bagaimana Coach melihat mengenai postur tubuh lawan ini? Apakah akan menjadi tantangan tersendiri dan bagaimana kans kemenangan kita untuk hal ini? Pastinya ada ya, Mbak ya, karena faktor Turkmenistan ini kan sangat tinggi ya. Beberapa pemain juga saya lihat
cukup tinggi, ya kita tinggal bagaimana memanfaatkan kelemahan-kelemahan lawan ya, terutama di posisi pemain-pemain tinggi. Karena pemain tinggi ini biasanya agak sedikit lambat. Apalagi kita punya pemain yang punya kecepatan yang bisa dimaksimalkan di depan. Ada Goli, ada Alberto, ada Mirza, terus ada Josolong juga, terus di tengah juga beberapa pemain kita juga mempunyai kualitas yang tidak beda jauh dengan pemain-pemain yang lain. Ya saya berharap pemain-pemain kita juga tidak serta-merta main long pass, karena long pass ini akan mempermudah pemain Turkmenistan dengan yang kondisi tinggi. Jadi bagaimana kita harus melakukan dari kaki ke kaki, karena pemain-pemain kita sangat lincah di posisi-posisi tertentu dan harus melalui kaki ke kaki, Mbak. Oke, menurut coach siapa nih pemain yang bakal menonjol di laga ini dan kenapa, coach? Ya saat ini ya kita lihat di Goli ya, sementara ini Goli, terus di pemain belakang ada Putu Panji, terus kiper juga kita. Semuanya kita merata, Mbak, tinggal bagaimana memanfaatkan momen nantinya, apakah kita mau menyerang, apakah kita mau bertahan. Jadi 3 moment play itu ya kita harus pakai, terus game plan apa yang harus dipakai sama Coach Nova nanti di pertandingan Piala Kemerdekaan ini, karena di satu sisi mereka juga pasti akan membaca permainan kita. Makanya kita lihat nanti di 5 menit dan 10 menit pertama apakah kita mau menyerang atau kita mau delay untuk melakukan counter. Itu yang harus dilakukan pada pertandingan pertama, Mbak. Terutama pertandingan pertama ini sangat penting buat kita. Baik, Coach. Ada juga pertanyaan dari OK Zoners nih, Coach. Coach Indri kan berstatus stakeholder sepak bola Indonesia. Menurut Coach, gimana pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia sekarang ini, Coach? Iya, sebenarnya perkembangan sepak bola di kita ini, terutama di grassroots-nya itu sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi hanya Jabodetabek yang bisa membuat kompetisi yang berjenjang. Yang artinya bagaimana dari usia 12 atau 10 lah, 10, 11, 12 sampai 17 itu hanya di Jakarta aja, padahal talenta-talenta kita tuh banyak yang dari luar, terutama dari Papua, Kalimantan, Sumatera. Mereka tidak mendapatkan jam terbang kompetisi yang berjenjang. Makanya kan kenapa pemain-pemain ini rata-rata banyak dari Jakarta. Ya saya jujur gitu bahwa tidak meratanya kompetisi, tidak meratanya pemerintah, ya terutama pemerintah daerah untuk bisa membuat kompetisi yang berjenjang, Mbak. Ini yang harus kita kita apresiasi lagi ke depan supaya pembinaan kita tetap harus berjalan, karena potensi sepak bola kita itu sebenarnya luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat luar biasa, terutama Papua itu sangat luar biasa, mempunyai kualitas skill yang sangat luar biasa. Terus Makassar juga punya karakter, Medan juga punya karakter, Jawa juga lebih stylish. Itu yang harus digabungkan sebenarnya. Ya sekarang tinggal bagaimana stakeholder yang ada bisa membuat kompetisi yang berjenjang, dari mulai federasi, pemerintah, swasta, Asprof, Askot, Askap, ya bikin kompetisi yang berjenjang, kompetisi yang membuat pemain-pemain kita punya mentality, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi nih dari OK Zoners. Bisa diceritakan nggak, Coach, pengalaman kerjasama dengan pelatih sekaliber Frank World Match jelang Piala Dunia U17 2023? Ini sangat luar biasa, pengalaman yang mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi gitu loh. Jadi makanya kesempatan-kesempatan kemarin yang kita 2023 itu sangat bermanfaat buat kita juga, buat pelatih untuk bisa bagaimana kita membuat suatu permainan yang sangat luar biasa. Kita waktu itu cuma 1,5 bulan dengan merubah sistem atau game plan kita yang dari biasa bertahannya 1-4-1-4 itu menjadi 4-3-3. Itu sangat mepet waktunya, tapi ternyata juga karena pemain juga sudah paham, pelatih juga bisa memberikan instruksi yang bagus, memanfaatkan
kesempatan di Jerman juga kita belajar, dan Mr. Frank menurut saya apa ya, juru taktik juga buat kita. Pertandingan pertama lawan Panama, kedua Ekuador, kita bisa menahan draw mereka. Ini suatu kebanggaan buat kita juga, dan saya mengucapkan terima kasih buat dari kita untuk Coach Bima yang sudah memberikan kesempatan buat kita juga, Coach Bima, Coach Firman, Coach Gilang, terus Mr. Frank, Kurnia Sandi, Sahari, Yogi, dan semuanya lah dari pihak timnas yang membuat apa ya, pemain-pemain ini punya mentality. Sekarang mereka juga sudah ada di Liga 1, terus ada di Liga 2, di timnas juga. Ya, saya berterima kasih. Oke. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Coach Nova, kita kembali lagi sedikit ke U17. Kita melihat Coach Nova ini juga punya target ternyata ya, untuk bahwa menargetkan U17 ini bisa setidaknya lolos nanti Piala Dunia. Kalau Coach Indri melihat bagaimana target yang disampaikan oleh Coach Nova ini, apakah ini realistis dengan performa U17 selama ini? Iya, saya lihat performa juga sudah bagus, tinggal bagaimana nanti pengembangan TC-nya lagi ya, karena pemain kan masih banyak yang promosi dan degradasi. Jadi Coach Nova harus lebih apa, detail lagi, nanti lebih bisa memilih pemain yang menurut Coach Nova bisa jadi apa ya, backbone-nya. Jadi backbone itu istilahnya jadi tulang punggungnya timnas nanti di U17. Ya, saya berharap masih ada sisa waktu, dari sekarang sudah Agustus, September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi lah. Jadi persiapkan secara matang, dan ini kesempatan juga di Piala Kemerdekaan itu menguji kemampuan pemain, terus menguji game plan-nya apa untuk pertandingan nanti, apakah kita mau menyerang atau bertahan. Itu yang harus dilakukan Coach Nova. Ya, saya percaya dengan Coach Nova dan staff untuk bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Oke, ada pertanyaan lagi dari Oke Zoners. Asisten pelatih timnas Indonesia saat ini, Tommy Haryanto, adalah adiknya Coach Indri. Bisa dibocorin nggak, Coach, komunikasi dengan sang adik jelang laga-laga timnas Indonesia U17? Gimana nih, Coach? Ya, selama ini baik. Ya, selama ini baik, komunikasinya lancar. Terus ada pemain-pemain yang mungkin rekomen juga kita akan berikan dari beberapa apa ya, operator swasta, untuk ya paling nggak dari mereka kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas gitu. Jadi selama ini juga baik-baik aja komunikasi dengan Coach Nova, dengan Tommy sendiri, dengan adik, terus dengan staf yang lain. Ya, saya berharap ini kan buat kepentingan sepak bola pembinaan usia muda kita ya, terutama di usia 16, bahwa ini adalah pondasi utama untuk pembinaan timnas yang masa akan datang, dan untuk timnas senior nanti juga, Mbak. Oke. Dan ini kan tanggal 12 ya, hari ini, malam ini ya bertanding ya Coach ya, hari ini ya tanding. Kalau Coach melihat, memprediksi kans Indonesia ini seperti apa nih Coach? Karena kayaknya untuk highlight apakah akan menang terus, apa bagaimana Coach melihat? Pasti Coach sudah melihat ya performa U17 kita seperti apa. Ada prediksi tertentu nggak sih nanti ngelawan ini kayaknya berapa kosong gitu? Prediksi nih, Coach. Ya, kalau ya saya bilang di pertandingan pertama adalah kunci bagaimana kita ke pertandingan selanjutnya. Apalagi kita pernah ngalamin bagaimana pertandingan pertama itu sangat penting, sangat berat juga buat pemain, tapi juga kita tidak mau membebani pemain juga untuk bisa tampil apa ya, membeli juga, tapi tampillah maksimal, memberikan apa yang mereka punya untuk timnas Indonesia. Dan ya prediksi mungkin 1-0 udah cukup lah untuk pertandingan pertama ya, Mbak. Iya. Oke. Kalau dari segi mental nih, Coach sendiri melihat apakah anak-anak U17 ini terlihat cukup siap menghadapi tekanan dari pemain Turkmenistan nanti? Pastinya sudah ya, Mbak, karena mereka juga mendapatkan jam terbang dari kompetisi ya, kompetisi liga swasta banyak banget di sini. Jadi mereka terus elite pro juga, mereka juga beberapa pemain sudah berada di satu, walaupun kesempatan mainnya sedikit, tapi mereka mendapatkan pengalaman dari senior-senior. Jadi ya saya berharap mental mereka tetap termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia.
Oke. Selain mental termotivasi, ada nggak pesan-pesan tertentu dari Coach Indri yang sudah berpengalaman, jam terbangnya juga sudah terbilang tinggi dan sudah kita tahu lah sama-sama untuk pemain muda ini biasanya kan di U17 ini ya terbilang dulu saya U17 labil kalau perempuan ya Coach Nah, ya. ini mereka masih di Apakah- masa-masa ya. Iya, apakah cowok juga lelaki juga ada masa-masa Pengaruh labilnya nih nggak Coach, tuh? berpengaruh nggak ini Coach? Ya pasti Mbak, di usia 17, 16, 17 ini masa-masa transisi mereka kan. Transisi dari sekarang apalagi sosmed, terus mungkin ya cewek lah ya, itu masa-masa mereka Game online. dari ya remaja ke dewasa, terus dari anak-anak ke dewasa juga. Jadi ya saya tahu lah bagaimana cara menangani mereka, ya tinggal bagaimana staf pelatih bisa memberikan apa ya jarak-jarak ya biar mereka juga nggak terlalu canggung juga, terus mereka juga bisa maksimal juga nanti di pertandingan gitu Mbak. Oke, kalau dibandingkan dengan era saat Coach Indri melatih, apa yang berbeda dari gaya permainan U17 saat ini menurut Coach? Sebenarnya sama aja ya Mbak, tinggal bagaimana anak-anak itu bisa memahami, karena selama ini kita juga di Indonesia ada filosofi sepak bola Indonesia, terus kita juga memanfaatkan informasi-informasi dari luar negeri, termasuk Coach Frank juga waktu itu Mr. Frank juga memberikan masukan bahwa pemain Indonesia ini punya kecepatan gitu loh, jadi jangan sampai melupakan kecepatan pemain-pemain kita. Makanya di setiap latihan pasti kita akan lakukan latihan-latihan yang apa ya membuat mereka nyaman, mereka bisa apa ya istilahnya bisa melakukan apa yang kita mau. Jadi ya sebenarnya pemain-pemain kita juga punya kualitas Mbak. Tinggal bagaimana mentelitinya aja nanti di pertandingan. Apalagi kita punya Coach Nova yang dibilang salah satu coach terbaik ya Coach ya. Ya, saya jujur belajar juga dari Coach Nova bagaimana bisa apa ya meramu pemain-pemain muda, terus mereka juga akhirnya paham nih loh sepak bola Indonesia itu seperti ini, dan mereka juga harus punya mentality, punya teknik, taktik, skillnya, attitude juga harus dijaga Pak. Attitude. Ini yang terpenting adalah attitude. Attitude itu adalah terpenting bagaimana pemain sepak bola sebagus apapun, tapi kalau attitude-nya kurang bagus, ya mohon maaf gitu. Karena pasti nanti akan kebawa attitude yang di luar, pasti akan kebawa di pertandingan, apalagi yang tadi Mbak bilang bahwa ini anak-anak ini masa-masa transisi, ada sedikit masalah pasti dia akan goyang main bolanya, akan goncang, akan punya masalah. Makanya bagaimana Coach Nova dan staf bisa menjaga motivasi mereka, menjaga keseharian mereka di luar dan di dalam lapangan, Mbak. Oke. Nah, Coach, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan nih jelang pertandingan supaya bisa lebih tajam nanti permainannya? Iya, paling sekarang ya harus apa ya Mbak, bagaimana memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa membuat mereka lebih nyaman untuk pertandingan nanti sore. Dan kalau menurut saya jangan terlalu dibebani juga gitu. Kalau dibebani pasti mereka juga akan secara permainan dia akan ya, tapi pada pertandingan malam ini ya saya berharap mereka bisa tampil maksimal. Berarti Coach dengan punya pemain yang tadi Coach bilang sudah terbilang mumpuni, terus pelatih kita juga terbaik, berarti bisa dibilang jalan kita bisa mulus juga ini Coach ya? Harusnya seperti itu, tapi sepak bola kan nggak bisa dihitung matematika Mbak. Iya. Jadi ya harus berjuang, kerja keras, disiplin lawan, terus memanfaatkan momen, dan kita juga harus tahu lawan itu juga pasti akan membaca permainan kita. Nah sekarang tinggal bagaimana permainan kita apa ya yang sudah terbaca itu ya kita harus cari solusi yang lain atau opsi-opsi yang lain Mbak. Iya. Oke, kalau seandainya nih Coach masih duduk di bangku pelatih, kira-kira langkah apa nih yang akan Coach ambil nih untuk pertandingan nanti nih Coach? Pastinya memberikan motivasi dulu ke anak-anak, mentality mereka kita jaga, terus kita juga tidak membebani mereka main dengan apa yang ciri khas kita, kecepatan kan gitu, terus jangan terlalu untuk apa ya, kita harus lihat dulu 5 menit sampai 10 menit apakah kita mau menyerang atau nah itu kita bisa lihat. Jadi
main dengan hati, ya saya berharap main dengan hati mereka, main dengan enjoy, kerja keras, disiplin, ya insya Allah ada kans kita menang 1-0. Nah, Coach, mungkin ini terakhir ya, Coach. Terkait sepak bola ini kan selalu disorot ya, apalagi ketika presiden, sekelas presiden yang menonton langsung. Nah, sebenarnya apa saja PR yang harus dilakukan dari pihak pemerintah, dan juga tadi Coach sudah menyinggung soal pertandingan ini cuman kerap kali diadakan di Jakarta. Apa PR sepak bola dari bibit-bibit muda ini yang harus terus diperbaiki sehingga nanti tingkat di level senior kita itu sudah benar-benar matang, bahkan melawan Jepang pun kita udah Di tingkat dunia ya. udah punya pengalaman Udah gitu, sejajar Coach. gitu. Ya itu kembali ke mentality pemain, Mbak. Mentality pemain kita tuh kadang naik turun ya. Karena kita pernah ngalamin bagaimana kita ya supporter, terus akhirnya apalagi sekarang sudah zamannya sosmed, makanya kita harus bijak menggunakan sosmed itu gitu loh. Jadi biar akhirnya pemain juga punya mentality. Jangan sampai ya beberapa tahun yang lalu adalah pemain-pemain kita yang menggunakan sosmed mungkin tidak pada waktunya juga, terus membuat kata-kata yang orang lain. Makanya ya kan sekarang fokusnya ke pertandingan, sosmed itu urusan nanti. Kalaupun kita bagus ya pasti akan didukung, kalau jelek pasti akan. Ini yang menjadi permasalahan sekarang di Indonesia, Mbak. Oke, Iya, persoalan mentality ya, Coach ya. Mungkin satu lagi, Coach, gimana nih? Ya, betul. Apa yang harus ditanamkan ke pemain-pemain, khususnya pemain U17 nih yang masih tergolong muda, agar menjaga mentality-nya dan juga attitude-nya yang tadi Coach bilang itu adalah kunci untuk permainan yang terbaik gitu kan? Apakah tidak bermain dengan sosmed gitu ya? Loh, sosmed boleh Mbak, silakan, tapi juga yang bijak ya, yang bijak menggunakannya. Terus kembali bagaimana pelatih bisa membimbing mereka, memberikan waktu juga buat mereka untuk bermain media sosial juga, tapi juga yang saya bilang harus dibatasi juga, karena kan takutnya nanti ini mentality mereka nanti akan kena juga mentalnya, terus di permainan pasti akan menurun ya. Saya berharap tim Coach Nova ini bisa apa ya, jadi role model untuk adik-adiknya nanti, karena banyak banget talenta yang ada di Indonesia. Termasuk urusan percintaan itu gimana, Coach? Dibatasi juga nggak tuh, Coach? Ya. Apanya? Urusan percintaan Kalau pemain makan muda. tetap ya kita ya pasti Biasanya kan ada lah, U17. Mbak. Tapi semuanya kan iya, U17 ini masih labil ya. Saya berharap mereka bisa menunjukkan permainan yang terbaik dulu lah. Nanti kalau masalah hal itu kan bisa nantinya pasti mereka juga akan mendapatkan itulah, hal-hal yang seperti itu. Semua indah pada waktunya Luar ya, Coach. biasa ya, Coach, sangat bijak Pasti, melihat Mbak. dari segala Iya. sisi ya, nggak cuman dari sisi latihan fisik, tapi Iya, juga tapi- pembentukan mentalnya itu penting ternyata untuk seorang pemain sepak bola ya, luar biasa. Thank you, Coach. Terima kasih sudah banyak, memberikan Coach. insight yang cukup Betul. banyak sekali hari Sama-sama. ini. Thank you ya, Coach Terima Indri. kasih, selamat Sama-sama. beraktivitas kembali, Ya, Coach. Sehat-sehat, Mbak. Coach.